Karena berapa tahun yang lalu sudah nubuatan anak-anak Tuhan sudah banyak dikasih tahu. Tuhan mengatakan nanti Indonesia pasti dilanda banjir besar. Lalu mereka berdoa ini berapa tahun yang lalu. Tandanya apa Tuhan? Mereka mengatakan kalau hambaku Yusa pulang ke surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara-saudara pada hari ini kumpul di tempat ini, dan semuanya ini karena kami diperintah oleh Tuhan untuk mengadakan pertemuan ini, membangun bahtera, dan kita harus masuk. Mengapa semua ini? Karena Tuhan mau saudara dan saya mulai mengadakan gerakan-gerakan ini. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya di dalam hidup bahteramu, bahtera rumah tangga, bahtera gereja, bahtera pribadi, nempel kepada bahteranya Yesus. Karena dia merupakan, pada waktu itu ada penglihatan, merupakan satu kapal induk yang besarnya luar biasa. Sampai Holy Stadium ini pun kelihatannya kecil. Merupakan satu bahtera yang harus masuk di dalam bahtera Yesus. Mengapa kita disuruh mengadakan ini semua saudara? Ini hanya merupakan pola. Ngerti tidak? Jadi bukan berarti kalau saudara yang ada di tempat ini, lalu saudara yang masuk ke dalam bahtera, saudara yang selamat, yang lain tidak selamat, tidak. Ini merupakan pola. Contoh. Jadi setelah saudara dan saya ada di tempat ini dan sudah masuk, saudara pun harus menjadi contoh di tempat saudara masing-masing, supaya engkau pun membawa bahtera-bahtera kecil ini sampai masuk ke dalam bahtera induk. Jadi saudara jangan merasa bahwa kalau saudara ada di tempat ini itu saudara yang selamat saja. Belum tentu. Dan tidak. Orang yang masuk sini sekalipun tidak jaminan. Kalau saudara tidak tetap berada di dalam bahtera kapal induknya Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, hari ini akan terjadi pembaharuan. Pembaharuan perjanjian antara saudara dengan Tuhan
dan antara saudara dengan saudara. Yang lama mau dihapus oleh Tuhan. Jadi acara seperti ini saudara, ini tidak dapat terjadi setiap hari. Momen-momen ini itu hanya saat-saat tertentu. Karena firman Tuhan berkata apa? Selama dia masih ditemui, usahakanlah temui dia. Maka dari itu saudara, kalau saudara dari tempat ini, karena saudara masuk, mau, mengerti. Karena apa? Kita tidak tahu. Nanti di dalam hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan, saudara akan tahu. Tahun depan akan ada apa, kita tidak pernah bisa menduga. Karena Tuhan berkata, kesukaran hari ini cukup hari ini, besok urusan besok. Tidak usah saudara itu mau cari tahu tahun depan ada apa. Karena apa? Kerap kali saudara itu orang Kristen itu kerap kali senangnya begitu. Cari tukang guamia. Cari tukang ramal. Tahun depan ada apa? Maunya apa? Tidak usah. Saudara tidak perlu. Apapun terjadi, banjir besar sekalipun, kalau engkau ada di dalam bahteranya Yesus, aman. Maka dari itu saudara ikuti, lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang membawa saudara nanti masuk dan mengalami kenikmatan bersama dengan Yesus. Coba saudara renungkan. Tuhan Yesus sudah berkata, nanti dekat kedatanganku akan seperti zamannya Nuh. Waktu kami disuruh melakukan ini, saya diingatkan seperti zamannya Nuh. Lalu saya bilang, loh, kenapa engkau suruh kami membuat bahtera untuk menjadi contoh pola? Dan kami akan melakukan ini tidak hanya di Semarang, di mana yang Tuhan nanti utus kami. Karena Tuhan berkata, bahtera Nuh itu dibangun 120 tahun. Selama 120 tahun orang tidak percaya. Pikirnya Nuh itu orang gila. Demikian juga saat ini. Kami mengadakan begini. Hampir semua orang mengatakan orang gila, sesat. Tidak usah khawatir. Yang penting melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan belum tentu orang bisa mengerti. Saya sendiri pun tidak ngerti. Jangan saudara kira kalau kita melakukan ini tuh Tuhan sudah cerita ini. Tidak. Dia cuma ngomong, bikin ini, lakukan begini. Caranya begini. Lalu kami tidak membuat selebaran. Tidak ada selebaran, tidak ada. Mau KKR, mama dada. Terserah. Yang mau masuk ya masuk, tidak masuk ya dianggap orang gila. Malah dikatakan sesat orang gila, malah orang tanya-tanya, ada apa? Ya toh? Maka dari itu saudara, yang penting itu melakukan kehendak Tuhan. Rema. Jadi jangan melakukan kehendak Tuhan menurut pikiranmu sendiri. Tapi lakukan kehendak Tuhan menurut apanya dia. Bergaul karib dengan dia. Saya sendiri terus terang saudara, tidak bisa mengerti. Kenapa saya tidak dipanggil pulang-pulang. Ditunda sampai saya mengatakan, Tuhan aku ini sudah kepingin pulang ke surga. Tuhan bilang, aku masih mau. Karena berapa tahun yang lalu sudah nubuatan anak-anak Tuhan sudah banyak dikasih tahu.
Tuhan mengatakan nanti Indonesia pasti dilanda banjir besar. Lalu mereka berdoa ini berapa tahun yang lalu. Tandanya apa Tuhan? Mereka mengatakan kalau hambaku Yusa pulang ke surga. Nah, tapi tidak pulang-pulang. Nah, sehingga orang katakan itu apa tuh sesat, bohong. Nah, hal ini saudara diulangi Tuhan melalui anak-anak kecil. Karena apa? Orang-orang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang besar-besar sudah karaten. Dan sekarang ini dibuktikan kegenapan firman Tuhan di dalam Yoel. Tuhan akan pakai orang-orang tua dan kanak-kanak. Jadi tua itu model kayak saya 70 tahunan. Lansia. Karena sudah tinggal pulang. Sudah tidak banyak inginnya. Lalu anak kecil-kecil. Mereka mengatakan gini, ada yang telepon sama saya. Masih umurnya 3 tahun setengah. Mamahnya yang telepon. Minta ampun, minta maaf. Kenapa? Anaknya yang kecil mau ngomong sama Engkong Yusa. Nah, ngomongnya masih pelentot-pelentot kayak anak kecil. Aku dapat penglihatan. Engkong Yusa mau pulang. Oh itu memang kepenginku. Tapi ada tapinya. Nanti kalau Engkong Yusa pulang, banjir besar datang. Saya bilang, loh kok di berapa puluh tahun yang lalu nubuatan jadilah, diulangi. Ini waktunya. Maka dari itu saudara, engkau perhatikan, lakukan apa yang Tuhan mau. Engkau akan melihat hadirat Tuhan, kunjungan Tuhan, pelepasan, kebebasan, pengulangan, pembaharuan perjanjian baru. Itu yang Tuhan mau. Hari ini semua sudah bawa roti sama anggur? Ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan minta lo ya, di mana lo? Enggak tahu saya. Tapi sebelum itu perhatikan firman Tuhan yang dipesankan melalui hamba-hambanya. Ya.